Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja 1 Jam Saja GSCS Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya selalu berdoa agar kekasih Tuhan dalam kondisi baik-baik saja dalam segala hal. Nah, kekasih Tuhan, pada tahun 1963 Dr. Martin Luther King Jr. berdiri di tangga Lincoln Memorial dan menggemakan kata-kata yang mengguncang dunia. Kata-katanya, I have a dream. Dan dalam pidatonya, ia berbicara tentang harapan di tengah penindasan, tentang masa depan yang lebih baik bagi semua manusia tanpa memandang warna kulit. Dan apa yang dikatakan King bukan hanya impian kosong, melainkan sebuah keyakinan bahwa perubahan dapat terjadi. Dan meskipun dunia saat itu tampak gelap dan penuh ketidakadilan, ya, King begitu yakin ya bahwa masa depan manusia itu menjadi lebih baik. Dan kata-kata I have a dream yang dikeluarkan King seakan-akan menjadi sebuah nubuatan akan masa depan kemanusiaan. Ya, nubuatan tentang harapan akan terjadinya perubahan dalam peradaban manusia. Kekasih Tuhan, di dalam kehidupan gereja, kehidupan rohani, saya sebagai hamba Tuhan juga sering kali mendapati banyak sekali jemaat yang senang dengan nubuatan. Setiap kali ada pembicara yang punya karunia nubuatan, maka jemaat berbondong-bondong ya hadir sesak ya memenuhi seluruh ruangan. Ya, memang tidak salah sih kekasih Tuhan ya, kalau kita masih suka dengan nubuatan-nubuatan. Dan apalagi akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa di 2025, ya 2026 ini krisis. Ada yang berkata juga di tahun 2030 itu merupakan krisis yang paling berat. Dan kekasih Tuhan, saat ini kita hidup di dunia yang penuh tantangan. Ya, bukan hanya krisis ekonomi, tetapi ada ketidakpastian global, polarisasi sosial, dan kehilangan nilai-nilai moral. Dan banyak kita lihat di berita-berita, ya kan, banyak penipuan-penipuan yang terjadi. Dan pertanyaannya bagi kita, kasih Tuhan, adalah bagaimana kita menyikapi nubuatan-nubuatan seperti itu. Ayo kita kembali ke Alkitab. Ya, banyaknya orang-orang yang suka nubuatan bukan hanya terjadi di zaman kita saat ini, kasih Tuhan, atau di zamannya tadi Dr. Martin Luther King Jr., tetapi di zaman Yesaya itu juga sudah ada. Jika kita kembali ke zaman Yesaya, kita menemukan situasi yang serupa. Ya, bangsa Israel saat itu berada di tengah ancaman kehancuran, krisis, baik dari serangan musuh maupun dari krisis moral yang melanda mereka. Namun, di tengah situasi itu, Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan nubuatan yang bukan hanya berbicara tentang hukuman, tetapi juga harapan dan perubahan. Dan hari ini kita akan refleksi dari kebenaran firman Tuhan tentang nubuat, harapan, dan perubahan. Mari kita pelajari 3 prinsip utama yang bisa kita ambil dari kitab Yesaya. Prinsip yang pertama, kita baca di Yesaya 1 ayat 18-20. Ya, prinsip pertama tentang nubuat. Bagaimana sih nubuat ini menurut Yesaya? Ya, Yesaya 1 ayat 18-20. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut
dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Kekasih Tuhan, Yesaya dipanggil untuk menyampaikan pesan yang keras kepada bangsa Israel. Mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan, hidup dalam ketidakadilan, dan mengabaikan kebenaran. Nubuatan yang disampaikan Yesaya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ya, kekasih Tuhan, dalam hidup ini selalu ada pilihan. Dan kita bebas memilih apapun pilihan yang menurut kita itu adalah baik adanya. Tetapi kekasih Tuhan perlu ingat bahwa ada konsekuensi yang tidak bisa kita pilih. Kalau kita memilih jalan A, maka di situ ada tersedia konsekuensi yang tidak kita bisa pilih. Kita nggak mau memilih konsekuensi dari jalan A, itu tidak bisa. Kita bisa memilih pilihan-pilihan yang banyak, tetapi kita tidak bisa memilih konsekuensi atau hasil dari pilihan yang kita ambil. Yesaya bukan hanya menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel, tapi juga terhadap bangsa-bangsa yang lain. Kekasih Tuhan bisa baca itu di Yesaya 13 sampai Yesaya 23. Ya, jadi Yesaya ini bukan hanya nabi yang menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel, tetapi juga terhadap bangsa yang lain. Dia nabi yang luar biasa. Terhadap bangsa Babel, ya, nubuatan terhadap bangsa Asyur, bangsa Filistea, bangsa Moab, bangsa Ethiopia, Mesir, dan sebagainya. Kitab Yesaya ini mengajarkan kita bahwa esensi nubuat adalah mengingatkan kita akan realitas kehidupan. Baik itu realitas kehidupan yang baik ataupun yang jelek. Jadi bukan yang baik-baik saja, namun juga yang jelek. Karena apa? Karena itu realitas kehidupan, kekasih Tuhan. Ya, seringkali kita senangnya kan sesuatu nubuat yang nilainya itu baik, ya, tentang berkat-berkat, tentang mujizat-mujizat. Padahal Alkitab ini tidak. Alkitab ini Alkitab tentang realitas kehidupan. Alkitab ini mencatat bukan hanya yang baik-baik saja, bukan hanya berkat-berkat, tetapi juga ada kutuk, juga ada penderitaan yang dialami oleh umat kesayangan Tuhan. Jadi kalau kita dalam kehidupan kekristenan kita, dalam perjalanan kita mengiring Yesus, kemudian kita ini hanya mencari firman Tuhan yang mengajarkan berkat-berkat, justru itu tidak alkitabiah. Harusnya kita ini mau makan makanan yang keras, makanan-makanan firman Tuhan yang mendidik, yang mendisiplin kita, yang menegur dosa-dosa kita. Bukan kita hanya mau datang kepada Tuhan beribadah hanya untuk mendapatkan berkat. Tetapi kita lupa bahwa kalau kita mencari berkat, kita akan kehilangan esensi yang sebenarnya, yaitu penebusan Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memberkati terus, tetapi ada didikan yang harus dijalani oleh umatnya. Ada didikan yang harus dijalani oleh murid-murid Kristus. Kasih Tuhan, jangan kita tertutup mata kita ini oleh apa? Oleh berkat Tuhan. Murid-murid Yesus tidak semuanya kaya raya. Ya, tokoh-tokoh di Alkitab itu tidak semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Ada orang-orang yang memang dia harus tahan dalam penderitaan. Murid-murid kesayangan Kristus semuanya matinya banyak yang martir. Bukan mati dalam keadaan kaya raya, untanya banyak, sukses, dan sebagainya. Bahkan Salomo yang hidupnya kaya raya, ya gundiknya banyak, akhirnya toh jatuh juga. Tapi berapa banyak dari kita, kekasih Tuhan, yang senangnya hanya berkat-berkat dan berkatnya saja. Bagaimana kalau kita kejadian seperti Ayub? Ya kan? Diberkati kemudian dihabiskan. Karena ada bencana diizinkan Tuhan. Apakah kita tetap memelihara iman kita pada Kristus? Ayo kekasih Tuhan. Ya, kita jangan jadi orang yang naif, ya, yang pilih baik-baik saja.
Tapi nubuatan jelek tidak diperhatikan. Kita menutup mata, kita ada pendeta yang bilang, oh nanti ada krisis 2025, kemudian saudara nggak percaya dan sebagainya. Saudara hanya tengking dalam nama Yesus yang jelek-jelek. No, justru nubuatan ini memperingatkan kita bahwa akan ada kejadian-kejadian yang dimana kita harus siap sedia. Bukan kita ini terus akhirnya hanya tidur-tiduran saja. Yesaya ini luar biasa sekali kekasih Tuhan ya. Kalau kekasih Tuhan senang dengan nubuat-nubuat, ayo kasih Tuhan. Jangan asal percaya dengan nubuat-nubuat. Ya, jangan sembarang percaya nubuat. Kalau kekasih Tuhan tidak tahu latar belakang si pemberi nubuat, kekasih Tuhan lebih baik percaya kepada Alkitab. Alkitab itu nubuatan. Yesaya ini ya latar belakangnya, backgroundnya kuat banget. Yesaya berasal dari keluarga kalangan atas di Yerusalem. Dia orang yang berpendidikan, memiliki bakat sebagai penggubah syair dan berkarunia nabi. Yesaya mengenal keluarga raja dan memberikan nasihat secara nubuat kepada para raja mengenai politik luar negeri Yehuda. Yesaya juga dipandang sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Dan kitab ini menjadi kitab nubuatan Perjanjian Lama yang paling teologis dan luas. Ya, Yesaya ini menjangkau ke belakang pada saat Allah menciptakan langit dan bumi serta hidup manusia, dan memandang ke depan kepada saat Allah mengakhiri sejarah dan menciptakan langit dan bumi yang baru. Ya, kekasih Tuhan bisa baca itu di Yesaya 65, ya Yesaya 66. Ini luar biasa sekali. Yesaya itu dari awal penciptaan nubuatannya, ya kembali ke awal penciptaan sampai ke dalam masa depan yang akan terjadi. Dan Yesaya ini termasuk kitab Perjanjian Lama yang paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Penggenapannya pun sudah banyak terjadi di dalam Perjanjian Baru. Ya contohnya, Yesaya bernubuat tentang Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu yang ditentukan Mesias. Itu ada di Yesaya 40. Dan kekasih Tuhan bisa baca di Matius 3. Bagaimana dengan kehidupan dan pelayanan Yesus? Wah, Yesaya ini luar biasa. Yesaya hidup sebelum zamannya Yesus. Tapi Yesaya sudah bisa menceritakan nubuat yang akan terjadi. Penjelmaan dan ketuhanan Yesus. Itu kekasih Tuhan bisa baca di Yesaya pasal yang ke-7. Kemudian di Perjanjian Baru ada di Matius pasal yang pertama ayat 22 sampai 23. Itu penggenapannya, ya ada di Lukas. Kemudian di Yesaya 9, kekasih Tuhan bisa melihat penggenapannya di Lukas pasal yang pertama dan yang kedua. Masa remaja Yesus sudah dikatakan di Yesaya pasal yang ke-7, Yesaya pasal yang ke-11, dan kekasih Tuhan bisa melihat penggenapannya di Lukas pasal yang ketiga dan Kisah Para Rasul di pasal yang ke-13. Misi-misi Yesus, ketaatan Yesus, semuanya sudah diberitakan di Yesaya. Ya, saya ini mensuggest kepada kekasih Tuhan, baca kitab Yesaya. Baca ini penggenapan-penggenapannya Alkitab yang sudah banyak terjadi. Jadi Yesaya ini luar biasa, bukan sembarangan bernubuat. Kekasih Tuhan ya, kita jangan sedikit-sedikit percaya nubuatan-nubuatannya pendeta, hamba-hamba Tuhan. Saya di sini bukan orang yang anti dengan nubuatan, tetapi kenapa kita tidak percaya lebih pada nubuat yang sudah terjadi di Alkitab? Kenapa kok kita hanya percaya kepada nubuatan yang ada manusia pada zaman saat ini, sedangkan mereka ini tidak menulis kitab? Kita harus percaya lebih banyak 100%, bahkan 1000% pada nubuatan Alkitab daripada nubuatannya hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena nubuatan Alkitab ini sudah terjadi ribuan tahun dan sudah tergenapi. Ayo kekasih Tuhan, ya di era digital seperti ini kita melihat banyak sekali ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi. Ya korupsi, berita palsu, eksploitasi, penyimpangan moral, dan ini sudah ada di Alkitab. Ini sudah dinubuatkan di Alkitab. Ya, di masa-masa akhir zaman manusia akan banyak yang semakin mencintai dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kekasih Tuhan, kita nggak perlu cari nubuatan-nubuatan di luar Alkitab.
Kita kembali aja kepada Alkitab. Beri waktu untuk kekasih Tuhan baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Khususnya di kitab Yesaya ini. Wah, kekasih Tuhan bisa luar biasa, bisa terbuka mata rohaninya. Melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu sudah penggenapan kebenaran firman Tuhan. Lihat kekasih Tuhan ya. Ayo kasih Tuhan, perlu hidup lebih dekat lagi dan percaya penuh pada Tuhan Yesus. Bukan kepada nubuat-nubuat yang dibuat oleh manusia. Karena kalau kita menurut dan mau mendengar firman Tuhan, maka kita akan memakan hasil baik dari negeri kita. Apapun yang terjadi, mau krisis, mau tidak, kalau kekasih Tuhan menurut dan mendengarkan firman Tuhan, maka kasih Tuhan tetap akan menerima kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Yesus juga menggenapi nubuat Yesaya dengan membawa kebenaran dan keadilan. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kita, kekasih Tuhan, dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Bukan ikut arus dunia yang penuh manipulasi, yang kalau ada pendeta bisa nubuat, kekasih Tuhan lari ke gereja itu mendengarkan. Bukan seperti itu kehidupan yang Yesus mau. Yesus mau kehidupan kekasih Tuhan itu apa? Mendengar dan peka akan kebenaran firman Tuhan. Prinsip yang kedua yaitu tentang harapan. Kita baca di Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekasih Tuhan, meskipun Yesaya menubuatkan kehancuran dan penghukuman, Yesaya juga menubuatkan, menyampaikan janji Tuhan bahwa akan ada pemulihan. Ini memberikan harapan bahwa tidak ada keadaan yang terlalu buruk bagi Tuhan untuk mengubahnya. Yesaya mengajarkan kita esensi tentang harapan, yaitu Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, esensi harapan adalah bahwa kita ini harus selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan jalan keluar. Dalam dunia bisnis, banyak orang mengalami kegagalan dan kejatuhan. Kita mendengar banyak perusahaan-perusahaan besar akhir-akhir ini gulung tikar. Ribuan orang di PHK. Ini padahal sudah perusahaan besar yang sudah puluhan tahun akhirnya gulung tikar. Dan mungkin kekasih Tuhan sekarang sedang mengalaminya. Ingat Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita ini seumpama raja wali, yang berani menghadapi badai. Raja wali tidak pernah mundur ketika badai datang. Raja wali bisa terbang mengatasi badai, bahkan naik lebih tinggi dari badai, dan akhirnya menemukan jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Yesus sendiri juga datang sebagai penggenapan harapan yang dijanjikan Yesaya. Ia berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kita ini kekasih Tuhan dipanggil untuk tetap berharap. Bahkan ketika hidup terasa sulit, ada damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan. Keren ini Lihat, Tuhan itu bukan pribadi yang memanjakan anak-anaknya. Bukan pribadi yang meninabuk-bukkan kita atau murid-murid Tuhan. Tetapi lihat, di setiap masa kehidupan, di setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Jangan khawatir kekasih Tuhan melangkahlah dengan iman. Doa jangan berhenti, rajin baca Alkitab. Kalau doa belum dijawab, tetaplah terus berdoa.
Mau 1 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, berapa tahun pun tetaplah berdoa. Tuhan pasti jawab. Saya juga barusan aja mengalami. Ya doa 10 tahun, ya minta Tuhan berikan terobosan dalam perekonomian, diberikan saya pekerjaan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, dengan penghasilan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tuhan dapat. Tuhan berikan jalan keluar kepada saya. Ada proyek baru yang nilainya tidak pernah saya duga. Dan ini saya bagikan memang menjadi sebuah kesaksian hidup. Jangan pernah berhenti berharap. Karena Tuhan pasti akan buka jalan. Ya, yang percaya katakan amin, kasih Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah tentang perubahan. Kita baca di Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kekasih Tuhan, Yesaya tidak hanya menerima pesan Tuhan begitu saja, tetapi ia juga bertindak. Ia tidak pasif, melainkan bersedia diutus untuk menjadi alat perubahan. Yesaya mengajarkan kita esensi dari perubahan, yaitu bertindak sesuai dengan panggilan Tuhan. Yesus pun juga memberikan teladan dalam tindakan. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga melayani, juga menyembuhkan, dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia. Yesus sendiri yang menjalani penderitaan itu. Bagaimana dengan kehidupan kekasih Tuhan? Apakah kekasih Tuhan siap untuk menerima penderitaan di masa-masa ke depan? Akan akibat dari iman Kristus. Dan ini yang diminta Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau aku utus dalam dunia ini? Kita harus belajar dari Yesaya yang menjawab selalu, ini aku, utuslah aku. Ketika kekasih Tuhan menghadapi segala tantangan, menghadapi segala penderitaan, tapi kekasih Tuhan mau mengambil sebuah komitmen seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Maka di situ kekasih Tuhan akan melihat perubahan yang besar. Kasih Tuhan akan membuat banyak perbedaan. Dan kekasih Tuhan, hidup kekasih Tuhan akan dirubah seperti kasih Tuhan sedang bermimpi. Kekasih Tuhan dalam bisnis, dalam karir, maukah kekasih Tuhan bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau bisnisnya orang dunia, penggelapan sini sana, korupsi sini sana, ayo kekasih Tuhan, jadilah bisnismen yang jujur, bertindak sesuai firman Tuhan. Kalau dalam masalah keluarga ya, kayak orang-orang dunia, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit kawin lagi, ya, lagi perekonomian lesu, cari suami baru, ya, jadi simpanan. Ya, yang pria juga nggak kalah gitu. Yang pria jadi apa itu ya? Yang kalau wanita jadi pelacur wanita, ini pelacur pria. Jadi seperti itu. Demi apa? Demi perekonomian, demi dapat uang. Dan di sosial media banyak yang nyamar-nyamar seperti itu, kekasih Tuhan. Ya jual diri lah ya, dengan pose-pose bugil, pose-pose telanjang. Demi apa? Demi uang. Lihat, kekasih Tuhan ya. Kita harus menjadi terang bagi dunia. Kalau firman Tuhan seperti tadi dikatakan Yesaya, siapa yang mau aku utus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Ayo kita sama-sama menjawab, ini aku, utuslah aku. Kita harus jadi contoh teladan yang baik dalam bisnis, dalam keluarga, dalam etika kita bergaul. Kita harus menjadi teladan yang baik. Sebab itu yang dimaui Tuhan dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, hiduplah menjadi agen perubahan dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Kita ini orang yang sudah ditebus Kristus. Dan saatnya bagi kita untuk memberi perubahan kepada banyak orang. Saatnya bagi kita untuk menuai banyak jiwa untuk kemuliaan Kristus. Banyak orang harus ditobatkan. Banyak orang harus diselamatkan. Jangan biarkan mereka menderita. Terutama keluarga kekasih Tuhan. Orang-orang sekeliling, ayo selamatkan. Jadilah contoh seperti Yesus. Kitab Yesaya ini bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi pesan hidup bagi kita saat ini. Ini adalah nubuatan untuk masing-masing kita. Kasih Tuhan,
Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita tentang nubuatan, harapan, dan perubahan. Nubuat mengingatkan kita tentang realita hidup dan mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran. Harapan mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu buka jalan dan memberikan kita kekuatan untuk tetap maju di tengah tantangan. Dan perubahan akan terjadi ketika kita bertindak sesuai panggilan Tuhan. Kekasih Tuhan, jika kita ingin hidup yang bermakna, lebih sukses dari sebelumnya, maka kita harus berani hidup dalam kebenaran. Tetap milikilah pengharapan dan bersedia bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Yesaya yang berkata, "Ini aku, utuslah aku." Amin.